Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di majlis ini dalam rangka mengikuti pengajian. Paling tidak langkah kita dari rumah yang pertama Allah jadikan sebagai penggugur dosa. Kemudian yang kedua Allah jadikan naiknya derajat kita. Langkah pertama Allah jadikan penggugur dosa, kemudian Allah angkat derajat kita untuk langkah yang kedua. Begitu dan selanjutnya bagi orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, tentunya malaikat rahmat menyaksikan, kemudian dipandangilah wajah-wajahnya sehingga kita akan dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah syafaat sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan ibadah dan menebar kebaikan sehingga kita menjadi khairun nas anfa'uhum, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sedikit mengulas surat An-Nasr. Ulama berpendapat, ada yang mengatakan bahwa surat An-Nasr ini turun di kota Mekah, ada juga yang mengatakan di kota Madinah. Perbedaan itu terjadi karena berdasarkan sejarah-sejarah di masa lalu. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini turun secara utuh ayat Al-Quran yang terakhir menjelang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak lagi ada ayat Al-Quran yang turun secara utuh. Dan yang paling terakhir itu adalah ketika Nabi Muhammad menjalankan ibadah haji. Ketika di Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku beri nikmat kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi bapak-bapak yang sudah menjalankan ibadah haji tentunya sudah sempurna dalam menjalankan rukun iman dan Islam. Pada kesempatan ini surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nasara diambil dari 3 huruf nun, shad, ra. Nasara, pertolongan. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kalimat bisa berubah-ubah menjadi beberapa kalimat. Satu kata bisa berubah menjadi beberapa kata. Nasara, pertolongan. Nasara yang suruh akan menolong. Nasara telah menolong, yang suruh akan menolong. Jadi berubah-ubah. Katanya tetap nun, shad, ra. Nasara akan menolong, yang suruh. Nasara telah menolong, yang suruh akan menolong. Yansurani,
dua orang yang akan menolong. Yang suruna, mereka banyak akan menolong. Jadi kalau bahasa Arab itu baru-baru, makanya dalam mempelajari ilmu tafsir tentunya kita harus memahami perkataan dulu, baru memahami teks, kemudian menukil perkataan para ulama-ulama tafsir. Terkadang orang membaca tafsir secara tekstual kemudian ditafsirkan sendiri, hingga akhirnya salah kaprah dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Nasara yang suruh nasron, pertolongan. Nasir, tetap aja hurufnya nun sotro. Nasir, nasirun, orang yang menolong. Mansurun, tetap aja nun sotro, orang yang ditolong. Jadi satu kata bisa berubah. Anak ansuru, anta tansuru, kamu berdua tansuroni, kalian tansuruna. Jadi bahasa Arab itu sangat susah dan ada kewajiban paling tidak bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karena sholat kita menggunakan bahasa Arab, enggak pakai bahasa Palembang, pakai Tontowi, enggak. Pakai bahasa Arab, apalagi bahasa Batak enggak. Cianjur enggak, Sunda enggak. Sholat itu menggunakan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Paling tidak kita memahami sedikit demi sedikit apa yang kita ucapkan, sehingga sholat kita mendekati tingkat khusyuan. Walaupun jujur sulit bagi kita untuk khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, paling tidak kita bisa memaknai apa yang kita dinasiya karena berdua iya kata saya kepada mula aku memohon, ya karena kudu kepada mula aku meminta, wa iya nasta'in, dan kepada mula aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini berarti bacaan Al-Fatihahnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir di sini ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu kata perintah. Permohonan kepada Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini terjadi pada saat Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Kita urut. Tahun pertama Hijriah, ketika Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Jadi kita ingat ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Setelah menerima wahyu, kemudian Nabi menyebarkan agama secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama masuk Islam yaitu istrinya, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Umar. Itu yang disebut sebagai as-sabiqul awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, tidak terbuka, mendatangi rumah-rumah, menyampaikan ajaran Islam. Sampai saat ini perbuatan Nabi seperti itu ada yang mengikuti oleh kelompok-kelompok tertentu, datang ke rumah-rumah, gitu. Tidak perlu saya sebutkan jamaah apa, datang ke rumah-rumah, kau oleh musik diajak sholat, gitu. Orang lagi duduk-duduk datengin, itu dakwahnya Nabi seperti dulu, secara sembunyi-sembunyi. Berjalan dengan waktu dan perkembangan zaman, maka sekarang itu dakwahnya terang-terangan. Sudah tidak perlu lagi mendatangi rumah. Setelah itu, Islam disebarkan di tanah Makkah. Nabi dan para sahabat mendapatkan intimidasi
banyak hartanya yang dirampas, banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke kota Yasrib yang sekarang kita kenal kota Madinah. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Terdengar kabar oleh kaum kafir Quraisy bahwa Nabi akan berhijrah, maka dikumpulkanlah para pemuda-pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi akan mendapatkan pengepungan dari bangsa kafir Quraisy di malam hari, Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Diperintahkan untuk memakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu rumah Nabi sudah dikepung oleh para pemuda dari kafir Quraisy. Dengan pertolongan Allah, makanya idza jaa nasrullah. Jika telah datang pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah, Nabi bisa keluar melalui pintu depan. Bahkan ulama mengatakan ketika Nabi keluar, Nabi membaca surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 10. Disebarkannya pasir-pasir. Disebar pasir keluar. Sehingga orang tertidur lelap. Itu ilmu yang biasa digunakan oleh orang-orang terdahulu. Biar tidak bisa kelihatan oleh orang lain membaca surat Yasin dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebarnya pasir-pasir. Kemudian Nabi keluar melalui pintu depan tanpa diketahui oleh orang-orang. Setelah keluar dari pintu depan, Nabi pergi ke rumahnya Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk hijrah ke kota Madinah. Dalam perjalanan yang sangat sulit sekali, karena hijrahnya itu tidak bisa terang-terangan dan harus sembunyi-sembunyi. Nabi menelusuri jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang lain. Kemudian bersembunyi di sebuah gua yang kita kenal dengan gua Sur. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham tentang Sirah Nabawiyah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Bersembunyi di gua Sur selama 3 hari 3 malam. Bagaimana makannya? Makannya Nabi itu setiap pagi dan sore dikirim makanan oleh Fuhairah, yaitu pembantunya Abu Bakar. Kemudian pengejaran terjadi sampai ke Bukit Sur. Dengan pertolongan Allah, maka lubang gua Sur itu dipenuhi oleh sarang laba-laba. Di situ ada sarang laba-laba, ada burung dara yang sedang mengerang, kemudian ada tumbuhan yang menghalangi pintu gua. Orang kafir Quraisy bingung, tidak mungkin Nabi ada di dalam, karena di luar pintu gua itu sudah ditutup oleh sarang laba-laba. Pengajaran pun berhenti dan orang kafir Quraisy kehilangan jejak. Selama 3 hari 3 malam beliau bersembunyi di gua Sur. Nah, setelah itu bagaimana kelanjutannya? Perjalanannya menuju Aqabah. Ada dari Yasrib 7 orang atau 6 orang, ada yang mengatakan ulama 12 orang bertemu dengan Nabi, kemudian ditawarkan untuk mengikuti ajaran Islam dan mereka menerima ajaran Islam. Terjadilah di situ perjanjian Aqabah karena bertemunya di desa Aqabah. Perjanjian Aqabah berisikan tentang mengakui bahwa Allah itu satu. Tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian larangan mencuri, larangan berzina, larangan membunuh anak. Perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang
Yasrib atau orang Madinah. Setelah itu perjalanan beberapa bulan kemudian datang lagi 75 orang dari Yasrib bertemu dengan Nabi Muhammad, disebut dengan perjanjian Aqabah 2. Isinya sama, mengakui bahwa Allah itu satu, kemudian larangan membunuh kepada anak-anak, larangan mencuri, larangan berzina. Nabi Muhammad berpikir bahwa Islam akan berkembang pesat di kota Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Makanya orang yang di Madinah dinamakan sebagai kaum Ansor, orang yang menolong. Yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Perjalanan dari Makkah ke Madinah menggunakan onta, karena waktu itu Abu Bakar memiliki 2 ekor onta, diserahkan kepada Nabi Muhammad. Tidak pakai motor, Pak. Hanya kalau orang yang bilang tidak ada zaman Nabi bid'ah itu, ya kita semua itu bid'ah. Gitu. Tidak ada sebenarnya zaman Nabi bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kita aja pakai motor udah bid'ah. Nabi pakai onta, kita pakai motor. Perjalanannya ke Madinah, kemudian disambut oleh orang-orang Muhajirin dengan senang hati. Orang Muhajirin menyambut Nabi Muhammad. Ada yang naik ke atas pohon menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Ada yang naik ke atas rumahnya. Orang-orang berkumpul menunggu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor. Kemudian ditabuhnya gendang-gendang, dinyanyikanlah syair Tola'al badru alaina min saniyatil wal wajib syukru alaina mada'al ilahina. Itu syair dan nyanyian pertama kali tercatat dalam sejarah Islam. Usianya 1400 tahun. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa syair itu haram, musik itu haram, tidak bisa. Karena dulu Nabi disambut dengan nyanyian. Tola'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama. Min saniyatil wada, dari bukit Saniyatil Wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kita untuk bersyukur. Mada'alillahidah, bersyukur terhadap seruan Allah. Ayuhal mabusu biha, wahai orang yang dibesarkan di kalangan kami. Lanjutannya apa itu lagu? Ayuh cita bil amir. Itu kelanjutannya apa nih? Nah, itu ada kelanjutannya. Itu syair nyanyian pertama kali tercatat dalam sejarah kebudayaan Islam. Usianya 1400 tahun. Sekarang sering dikumandangkan pada saat ada acara pernikahan, pada saat ada acara Maulid Nabi. Makanya bingung saya. Syair dikatakan haram, musik dikatakan haram. Bingung saya. Mengkajinya dari mana? Makanya bagi para pendakwah itu, kalau hanya belajar fikih ya tidak bisa jadi pendakwah. Harus belajar juga usul fikih. Kalau menafsirkan Al-Quran secara tekstual, yang terjadi bukan menukil dari perkataan ulama, tapi pendapatnya sendiri, ngeunah cek sorangan akhirnya. Karena Al-Quran diturunkan waladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Al-Quran diturunkan minhu ayatun muhkamatun. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat tentang hukum umul kitab. Itulah hidupnya Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat. Perlu penafsiran yang matang. Hanya orang-orang ahli tafsir yang bisa
bisa menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Kita tidak bisa membaca Al-Quran menafsirkan menurut pendapat kita sendiri. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau menafsirkan sendiri mungkin berpikirnya tangan Allah seperti gunung. Tapi kalau kita menukil perkataan ulama ahli tafsir, tangan Allah diibaratkan sebagai kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Makanya terkadang saya juga suka aneh, ada orang menafsirkan ayat Al-Quran secara tekstual tanpa memahami asbabun nuzul dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang yang tidak sepaham dengan kita salah. Tiap ada orang yang tidak sepaham bid'ah. Tiap ada orang yang tidak sepaham haram. Itu musik itu pada saat Nabi datang ke kota Madinah disambut dengan tola'al badu alaina min saniyatil bada. Nabi Muhammad senyum-senyum, tidak marah, merasa senang, disambut dengan syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Ansar. Tapi berjalan waktu berdasarkan perkembangan zaman, tambahnya ilmu pengetahuan, ada orang sebagian ulama mengatakan syair itu nyanyian itu haram. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Quran, Imam Ghazali mengatakan musik nyanyian boleh dengan catatan harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, tidak mengundang maksiat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyanyi, ibu-ibu joget di sawah itu mengundang maksiat. Mutlak secara hukum haram. Kedua, tidak mengundang fitnah, kerusakan. Ibu-ibu, bapak-bapak main musik, joget, merusak jalan seperti konser-konser itu ribut, itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak melalaikan kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Kalau sudah ada masih main musik ya haram, tidak boleh. Kalau dipukul rata, kalau kita mengatakan bahwa musik itu haram, semua orang kita berbuat haram. HP kita itu ada ringtone-nya, Pak. Itu musik. Bapak-bapak, ibu-ibu nonton YouTube, di awal pembukaan biasanya ada musiknya, ada iklannya. Tiap hari kita berbuat haram. Kalau dipukul rata musik itu perbuatan yang haram. Jadi harus memiliki 3 unsur. Tidak mengundang maksiat, tidak menimbulkan fitnah, tidak melalaikan seorang hamba terhadap kewajibannya. Kalau bapak-bapak ibu rumah kita ada maghrib masih nyanyi, sampai malam masih nyanyi, maka secara hukum itu mutlak dikatakan haram. Jadi hukum itu melekat kepada perbuatan, bukan kepada benda. Golok hukumnya apa? Tidak ada hukumnya. Ketika golok itu dipakai untuk menyembelih hewan kurban, maka golok itu dikatakan sunat. Ketika golok itu dipakai untuk menyembelih hewan kurban, golok itu tumbul, maka hukumnya haram. Jadi hukum itu berlaku kepada perbuatan, bukan kepada benda. Musik, segala suara yang menghasilkan irama atau nada dikatakan musik. Suara ada iramanya, itu termasuk musik. Ngaji itu ada dalam pengajian itu kan qiraat, ada nahwan, ada bayan, ada iramanya. Makanya boleh-boleh saja kita menghukumi suatu perkara itu haram, itu bid'ah,
tapi berlaku untuk diri kita sendiri. Jangan kau haramkan orang lain yang memainkan musik, gitu. Silakan, haram ya buat bagi kita sendiri, bid'ah bagi kita sendiri. Tapi jangan bid'ahkan orang lain yang mengadakan maulid, yang mengadakan tahlilan. Jangan haramkan orang lain yang memainkan musik. Makanya kulo amrin ala maqasidiyah. Segala sesuatu itu tergantung kepada tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita memainkan musik seperti syairnya Nabi, itu mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada saat itu Nabi juga tidak marah, Nabi malah senang dan bergembira. Maka bagi kita sebagai umat diperbolehkan membaca sholawat diiringi dengan musik. Mungkin muncul pertanyaan kita dan lain sebagainya, itu adalah berasal dari kaum Nasrani. Ada yang mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan. Menyerupai bukan berarti meniru. Menyerupai bukan berarti meniru. Orang Yahudi ibadahnya itu pakai jas orang Yahudi itu. Kita ke masjid pakai jas, bukan berarti kita meniru gitu. Bukan berarti kita meniru. Maka dari itu boleh saja kita menghukumi suatu perkara, tapi hukum itu berlaku untuk diri sendiri dan keluarga kita sendiri. Kalau memang mau diterapkan dalam jiwa kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kita mengharamkan orang lain yang main musik, anak kita, cucu kita main musik. Orang main musik haram, anaknya cucunya main musik. Di mana letak ku anfusakum wa ahlikum? Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hukum itu silakan menghukumi. Manusia kita punya kebebasan untuk menentukan suatu hukum, tapi berlaku untuk diri sendiri. Kalau meyakini musik itu haram, tidak ada masalah bagi saya, tidak ada masalah bagi kita. Tapi jangan haramkan orang lain yang memainkan musik. Karena hadis itu ada yang berlaku di zamannya, ada yang berlaku sepanjang zaman. Dan hadis itu bukan syariat. Al-Quran itu syariat berlaku sepanjang zaman. Tapi hadis itu bukan syariat. Ada yang berlaku di zamannya, ada yang berlaku sepanjang zaman. Contoh, hadis sahih. Man banaha haikon fahya lahu. Barang siapa yang membentengi suatu tanah, maka tanah itu miliknya. Sekarang tahu membentengi rumah Pak Paru, marah Pak Paru gitu. Iya, marah Pak Paru. Padahal itu hadis sahih. Jadi hadis itu berlaku di zamannya. Karena dulu kondisinya masih padang pasir, orang bebas mendirikan rumah. Makanya Nabi menyampaikan, man banahaikun fahya lahu. Barang siapa yang membangun atau membentengi tanah, maka tanah itu miliknya. Itu berlaku di zamannya hadis itu, tidak berlaku sekarang. Hadisnya hadis sahih padahal. Berlaku PPHT. Iya. Sekarang ada itu diterapkan di zaman sekarang. Kita terapkan di zaman sekarang. Pak Ahok membentengi rumahnya Pak Paru, marah Pak Paru. Jadi ada yang berlaku pada zamannya, ada yang berlaku sampai ada yang sepanjang masa. Makanya dilihat dulu, jangan asal menyampaikan. Hadis perhatikan dulu, sanadnya siapa, perawinya siapa, asbabul wurudnya seperti apa. Tidak bisa kita menyampaikan satu hadis tanpa kita memahami asbabul wurud, sebab-sebabnya keluar hadis itu sendiri.
Begitu juga tidak bisa kita sembarangan menyampaikan ayat Al-Quran tanpa kita mengetahui asbabun nuzul dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sampai di sini ketika setelah jadi pernah musik jadinya, karena ada yang mengatakan saya haram yang musik gitu. Gitu. Sampai kemudian setelah disambutnya dengan kalimat tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama min saniyatil wada, dari bukit wada, wajaba syukru alaina, diwajibkannya kita bersyukur ma'ada alillah terhadap serban Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu? Yang pertama dibangunnya masjid. Mungkin Pak Haji yang pernah menjalankan ibadah Haji tahu masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid itu dibangun sebagai pusat kebudayaan Islam, tempat siar agama, tempat diskusi, tempat menyusun strategi perang. Setelah dibangunnya masjid, dibangunnya pasar-pasar di sekitar masjid. Islam berkembang semakin pesat, nyaman. Tahun kedua Hijriah, penyergapan oleh Nabi Muhammad kepada pedagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam akan kembali ke Mekah. Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa kafilah dagang dari Syam akan kembali ke Mekah membawa harta yang banyak. Maka Nabi Muhammad membawa 313 pasukan untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Madinah menuju Mekah. Rencana Nabi Muhammad terdengar oleh Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan melewati jalur lain dan tidak melewati jalurnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Abu Sufyan menyewa orang dari suku Gifar, dari Bani Gifar, yang bernama Domdom Al-Ghifari. Suku Gifar itu suku yang tahan mati. Setiap pertempuran, setiap peperangan selalu menang. Disewanya Domdom Al-Ghifari karena beliau terkenal dalam mengendalikan kuda. Jadi kalau saya kuda cepat, diutus Domdom Al-Ghifari untuk menemui pembesar-pembesar Quraisy memohon dikirimnya pasukan. Nah, setelah itu, setelah Domdom Al-Ghifari menyampaikan permohonan Abu Sufyan untuk dikirim pasukan, maka dari Mekah dikirimlah pasukan sebanyak 1.000 orang. Terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Badar. Aku nyari Pak, cukup ya sampai di sini. Barangkali ada yang ditanyakan. Tadi Bapak menyinggung surat Al-Fatihah ya, ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya baca terjemahan di sini, kepada mula kami menyembah, bukan aku di sini. Kami, jadi tidak sendirian, gitu ya. Yang benarnya yang mana? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita sholat berjamaah wajar jadi kami. Tapi kalau kita munfarid, tetap aja kita bacanya iyyaka na'budu, bukannya berubah menjadi aku gitu ya. Mohon penjelasan. Ya, coba. Kami menyembah diralat ya. Karena di sini na'budu, iyyaka na'budu. Hanya kalau dalam konteks Arab, kami bisa berubah menjadi aku sebagai penghormatan, sebagai penghormatan kepada orang lain. Terkadang orang-orang nih, antum dari mana? Itu penghormatan kepada saudara kita. Padahal antum itu artinya apa? Kalian.
Antum itu kalian, gitu. Antum itu kalian. Tapi kadang-kadang orang nih, Jono, antum aja kalau kayak gitu. Itu penghormatan. Makanya Arab itu, kalau kayak itu bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam beragama. Kenapa disebut keselamatan kami? Itu sebagai penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kadang-kadang yang terbilang juga kami sampaikan, MC juga kami sampaikan. Malam ini ada tausiah, malah sendiri itu sebagai kalimat penghormatan. Kalau secara tekstual, iya karena guru, iya karena guru hanya kepada engkaulah kami menyembah. Apakah pada saat kita sholat berubah? Iya karena guru, nah guru kami menyembah. Akbudu saya menyembah, tak budu kamu menyembah, tak buduna kalian menyembah, ya budu dia menyembah, ya buduna mereka menyembah. Apakah berubah pada saat mengkali? Kan tidak. Itu penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahajud sendiri, apakah berubah? Iya, iya karena budu kepada engkau lah kami menyembah. Nah, apa berubah pada saat kita sendiri? Jadi na'budu jadi budu tidak berubah ini. Tetap aja orang sendiri jadi na'budu. Jadi itu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antum dari mana? Padahal kalau diartikan secara bahasa, kalian dari mana? Padahal dalam mana kan tinggi. Atau dalam bahasa kita kadang-kadang MCS, kami haturkan kepada tamu undangan, misalnya kan gitu. Padahal MCS sendiri tidak banyak. Gitu Pak. Kalau berapa mohon dimakan. Ada yang lain? Mengapa Pak? Tadi menyimak dari pemaparan Pak Ustadz mengenai haram itu perbuatan dari perbuatannya. Apakah kita menyimpan barang yang haram di rumah itu, misalnya alkohol itu haram, nah kita simpan di rumah buat obat misalnya, apakah dibolehkan atau diminum tidak? Kalau tidak diminum tidak haram, karena hukum itu berlaku kepada perbuatan. Ini ada ribawi, kamu sentuh-sentuh, kita sentuh-sentuh, atau dikatakan dalam Al-Quran, "Hurimat alaikumul maitatu wa lahmu wadakul khinzir." Diharapkan bagi kalian mayit bangkai. Ini ada bangkai kucing, ada bangkai anjing, ada bangkai babi kita angkat, kita pedang, kita kuburkan. Tidak haram. Wadamu dan darah, menyembelih kambing, darahnya berceceran ke baju, tidak haram. Walahmul khinzir dan daging babi depan kita, di sini daging babi, kita sentuh, kita bolak-balik, tidak haram. Kalau kita makan, berubah hukum menjadi haram. Jadi hukum itu melekat kepada perbuatan. Ada foto di rumah, gitu. Ada yang bilang haram. Kata siapa haram? Itu pakai kita, orang tua kita. Pakai kita dipelajari di dinding, karena anak cucu kita tahu itu pakai kita. Siapa bilang haram? Kalau foto itu disembah, berubah hukum menjadi haram. Paham, Bos? Ada Pak, nyambung minggu depan. Ya. Sampai dari kemana? Perang Badar. Nanti minggu depan kisahnya ke perang Badar. Ya, demikian paparan dari Pak Ustadz dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung minggu depan. Perang Badar. Oh, Ibu. Gue ada di bawah yang tadi. Haram jadi